Sekarang kita masuk teman-teman sekalian yang kita ingin bahas pada kesempatan sore ini. Semoga Allah berkahi. Zikir berkaitan dengan mendengar azan. Kata penulis, seseorang yang mendengar azan hendaklah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Mari menuju solat atau mari mengerjakan solat dan mari menuju kepada kemenangan. Maka yang mendengar mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga dianjurkan membaca pada saat muadzin sedang mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau pada saat mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita membaca wa ana asyhadu. Perhatikan di situ di halaman 29. Jadi pada saat muadzin mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita juga bilang begitu. Wa ana asyhadu. Dan aku pun bersaksi. Atau pada saat muadzin mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita juga mengucapkan ini. Wa ana asyhadu, dan saya pun memberikan kesaksian. Perhatikan di sini. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Artinya aku bersaksi bahwa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Islam sebagai agamaku. Yang mendengarkan azan mengucapkan ini setelah muadzin membaca syahadat, kata beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Ibnu Khuzaimah. Baik teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan dulu tentang masalah poin-poin yang berhubungan dengan masalah azan. Banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan masalah azan. Ya, nanti kita akan kembali lagi membahas tentang masalah ini ya, insya Allah. Azan ini sebuah panggilan yang sudah Allah tentukan dari atas langit sana dan menjadi syariat di muka bumi ini. Itu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Di mana pada saat itu, waktu awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, belum ada azan. Dan Nabi SAW berdiskusi dengan sahabat kira-kira seperti apa sih kita gunakan tanda agar orang-orang tahu, muslimin tahu waktu sholat sudah masuk. Pada saat itu ada sahabat yang mau mencari trompet seperti orang Yahudi, ada yang mau mencari lonceng seperti orang Nasrani, ya. Intinya mereka menyebar dan wahyu belum turun pada saat itu menyampaikan tentang tata cara azan atau panggilan, karena azan adalah panggilan. Maka akhirnya ada seorang sahabat bernama Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mimpi. Dan dalam mimpi itu kita tidak bisa ngatur bagaimana caranya kita ngobrol sama orang-orang yang sedang kita dalam mimpi. Tapi mengalir dengan sendirinya begitu saja gitu. Maka sahabat ini melihat, Abdullah ini melihat radhiyallahu anhu, ada orang yang lewat pegang lonceng, seperti lonceng orang Nasrani tapi kecil gitu ya. Maka dia berkata dalam mimpinya, tentunya saya bilang tadi tidak bisa diatur ya. Dia tiba-tiba bertanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, maukah kau jual lonceng itu buat kami atau untukku? Maka orang yang dalam mimpi itu bertanya, kenapa kau mau pakai lonceng ini? Kenapa mau beli? Maka dia bilang, untuk panggilan sholat kami. Maka dalam mimpi itu orang tersebut berkata, ya, ini tentu malaikat ya dalam mimpi ini. Dia berkata, maukah kau aku ajarkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka kata Abdullah, tentu saja. Maka malaikat tersebut mengajarkan lafaz azan kepada Abdullah. Sudah kita tahu Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka sahabat ini pun terbangun, kemudian beliau langsung menemui Nabi SAW.
menyampaikan, ya Rasulullah seperti ini mimpi saya. Maka kata Nabi SAW, mimpi yang bagus, ajarkanlah kepada Bilal karena dia suaranya lebih bagus daripada kamu. Dan hadis ini hadis yang sahih. Maka mulai digunakan lafaz azan tersebut pada saat dikumandangkan azan. Jadi sahabat ini tidur kurang lebih di waktu duha. Ya, di kailula, waktu istirahat siang biasanya, menjelang duhur gitu. Pas menjelang duhur beliau ajarkan, datang melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW suruh diajarkan kepada Bilal. Bilal tahu. Lalu kemudian Bilal panggil azan. Nah, pada saat terdengar suara panggilan azan duhur tersebut, para sahabat kumpul. Umar bin Khattab pun ternyata mimpi yang sama. Lalu kemudian beliau melapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan telah dimimpikan oleh Abdullah tadi. Nah, lafaz azan ini teman-teman sekalian bukan hanya sekedar panggilan biasa. Secara zahir, muadzin-muadzin yang mengumandangkan azan. Tapi kalau kita coba renungi teman-teman sekalian, seluruh dunia ini, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang bule di manapun, di Amerika, di Eropa, di Australia, mau orang hitam dari Afrika, intinya ya, mereka semua ini, teman-teman selama dia muslim dan dia azan, kalimatnya sama. Ada kata pesan di situ, ya. Bukan mereka yang ngarang, bukan pakai bahasanya, semua pakai bahasa Arab dan semua sama urutannya. Semua sama lafadznya. Bisakah Anda coba korek mutiaranya di situ? Apa itu? Ternyata teman-teman sekalian, azan itu bukan muadzin yang memanggil secara hakikat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanya menjalankan apa yang Allah syariatkan. Jadi pada saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah misalnya, ayo mengerjakan salat, itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah misalnya, ayo menuju kepada kemenangan. Ini memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi teman-teman sekalian kita mendengarkan adzan begini, panggilan dari Sang Pencipta Allah sehari 5 kali. Bahkan di masa kita sekarang ini Allah mudahkan ada mikrofon, pengeras suara. Kita bisa nonton dari medsos, ya, dari TV misalnya, dari media-media sekarang sudah ada. Setiap waktu azan masuk, umumnya orang kumandangkan azan. Juga di aplikasi, cukup banyak aplikasi azan, tidak asing lagi di handphone kita insya Allah. Saya yakin walaupun iman dalam hati Anda seperti biji sawi dari keimanan, Anda masih mau punya aplikasi itu. Yang bisa mengingatkan kita waktu sholat bunyi, peringatan, terdengar suara azan. Ya. Karena memang panggilan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan ilahi untuk menuju kepada kemenangan. Dan setiap kali Anda mau perbaiki sesuatu, perbaiki dari sholat. Yakin teman-teman, coba 5 waktu sholat itu yang Anda prioritaskan. Jadikan di situ kesejukan jiwa Anda. Jadikan target utama. Begitu azan berhenti dari semua transaksi, semua kegiatan, Anda langsung saja ya, sholat. Ini sebuah kemuliaan tersendiri. Ya. Insya Allah yang lainnya akan ikut. Akan baik dengan sendirinya. Tadi dalam hadis yang sudah kita jelaskan dalam buku tersebut, kalau kita mendengarkan muadzin, kita ucapkan seperti yang diucapkan. Kemudian ada peringatan dari Nabi SAW kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita ganti dengan la haula wala quwata illa billah. Orang yang menjawab ini dapat keutamaan tersendiri, muadzin dapat keutamaan sendiri juga. Ya, jadi ada lafaz adzannya punya keutamaan sendiri, baik orang yang muadzin atau orang yang mendengarkan dan mengikuti muadzin, atau memang menjadi muadzinnya sendiri juga punya keutamaan sendiri. Jelas teman-teman sekalian, ada banyak hadis yang akan saya coba bacakan supaya kita merenungi makna hadis ini. Karena memang kita kebanyakan kalau dengarkan azan di radio, mungkin di mobil dimatikan, atau di handphone mungkin ada peringatan azan kita matikan, atau mungkin kita lagi di lampu merah ada azan terdengar dari mikrofon musik, kita sibuk mesti terima handphone, kita nggak peduli, seakan-akan itu bukan hal yang penting. Perhatikan hadis yang pertama yang saya ingin sampaikan, renungi baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nidai was safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaihi, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, ya, baik jadi
muadzinnya, baik menjawab apa yang diucapkan muadzin, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Atau memang langsung segera menjawab azan untuk mengerjakan sholat. Nah, ini semua tiga-tiganya masuk. Menjadi muadzinnya sendiri, ya, mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin dan juga segera mengerjakan sholat. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah siapkan di azan itu. Jadi muadzin mengikuti lafadznya muadzin ataupun juga mengerjakan sholat seketika. Dan saf pertama. Ya. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Berebut supaya jadi muadzin, ya, atau segera mengerjakan sholat. Dan ada penguatan di sini, awal waktu azan itu dikumandangkan, karena dikatakan ma fin nidai was safil awal, di azan dan juga saf pertama. Jadi langsung mengerjakan sholat di awal-awal, ya, di saf pertama. Niscaya mereka akan melakukan undian. Siapa yang jadi muadzin, ya, siapa yang lebih dulu masuk masjid, supaya mereka yang dapat saf pertama itu. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal kepada sholat, niscaya mereka akan berlumba-lumba kepadanya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun mereka merangkak. Saksi bahasan kita adalah awal. Kalau seandainya orang tahu apa yang Allah rahasiakan, sembunyikan pahala, ya, di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus saling mengundi, ya, bersaing, maka mereka akan melakukannya. Ya. Sampai-sampai teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang sudah masuk di saf pertama, ya, kemudian kita sudah di saf kedua, kalau kita tahu nilainya, mungkin kita akan membayar dia dengan seluruh harta kita hanya untuk satu sholat supaya kita bisa dapatkan saf pertama. Ini keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Juga hadis yang lain, dan hadis ini juga sahih, disebutkan seseorang yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a. Orang ini pernah bertemu dengan sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini seorang tabi'in. Abu Sa'id berkata, qala lahu, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku lihat kau wahai Abdullah, Abu Sa'id bilang sama Abdullah ini, kau suka sekali mengembala kambing dan padang pasir. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ. Kalau seandainya kau sedang di padang pasirmu atau sedang mengembala dombamu dan kau ingin sholat, kumandangkan azan, ya, maka angkat, keraskan suaramu. Apa manfaatnya ngerasin suara bagi muadzin? فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُعَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang mendengarkan suara muadzin yang sedang azan, apalagi di zaman kita sekarang ada mikrofon pengeras suara ya luar biasa gitu. Ya. Bahkan sekarang lintas negara, walaupun kita beda waktu dengan Mekah sama Madinah misalnya, kalau anda buka melalui parabola, ya, atau mungkin sekarang sudah tidak harus parabola, sudah bisa mendapatkan channel Mekah sama Madinah. Ya. Itu anda dengarkan azan di sana. Mungkin kayak kita sekarang di sini jam 4.35 menit atau 37 menit kurang lebih, atau 40 menit kurang lebih ya. Kalau kita mundur 4 jam di Saudi masih jam 1-an ya. Mungkin baru selesai duhur misalnya. Walaupun kita bukan waktu sholat, tapi di negara lain lagi sholat. Ya, kadang-kadang saya lagi putar lihat orang sedang tawaf, kondisi Mekah sekarang, kondisi Madinah di TV. Lalu saya lihat di rumah orang lagi azan. Padahal kita sudah selesai sholat, mereka baru mau sholat. Muadzin situ kita dengarkan suaranya. Bahkan kadang-kadang saya ikuti lafaz muadzin supaya untuk mendapatkan keutamaan. Tapi muadzin itu, ya, dan hampir seluruh dunia orang bisa menonton azan di Mekah dan Madinah, terdengar suaranya akhirnya juga ke Amerika, terdengar suaranya di Eropa, terdengar suaranya di Indonesia. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara atau gema suara muadzin. Ya. Dikatakan dari jin, manusia, atau sesuatu apapun. Termasuk benda mati ya.
ketika atau kecuali ia akan memberi kesaksian untuknya pada hari kiamat. Benar orang ini azan. Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz Ibnu Majah ditambahkan wala hajarun wala syajarun illa syahidalah, dan tidak ada batu ataupun pohon kecuali juga ikut bersaksi untuknya. Riwayat lain berbunyi, kata Nabi SAW, la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah. Tidaklah suara yang didengar oleh pohon, lumpur, atau tanah liat, batu, jin, dan manusia kecuali ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Itu luar biasa keutamanya. Oleh itu teman-teman sekalian, terutama kaum laki-laki, kalau Allah berikan kesempatan azan Anda, azan. Ya. Kecuali memang di masjid itu sudah ada muadzin dan ada orang yang lebih bagus, suaranya berbeda. Tapi kalau Anda berikan kesempatan, jangan sia-siakan. Perhatikan lafaz yang lain juga, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yukfaru lil muadzini muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah. Ini hadis juga hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kata Nabi SAW, muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Bagaimana prosesnya Allahu a'lam. Jadi tadi bayangkan itu ya, kalau orang sekarang dari Mekah terus terdengar di Amerika, terdengar berapa jaraknya, berapa ribu kilometer. Muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya dan semua benda yang basah maupun yang kering. Hidup atau mati di mata manusia benda itu. Yang mendengarnya memohon ampunan untuknya. Batu, tanah, pohon, apa saja. Air, udara, api. Kita tidak tahu bagaimana proses mereka mendengar. Tapi begitu sabda Nabi SAW. Sebagaimana kita dengar, mereka dengar. Tapi Allah punya kuasa Allah SWT seperti apa. Yang jelas, mereka begitu dengar suara adzan tersebut, maka mereka langsung ampunilah muadzin ini ya Allah. Itu keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga dalam lafaz lain di riwayat An-Nasa'i kata Nabi SAW, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Dia akan dapat pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Jadi kalau misalnya Anda azan di masjid dekat rumah Anda misalnya, mungkin sekali dua kali suara Anda kurang bagus, atau Anda mungkin praktik dulu di rumah, dengarkan muadzin-muadzin yang bagus. Kalau suara Anda sudah mulai masuk standar, sudah mulai bagus, coba minta azan, walaupun cuma sekali. Ya. Karena ini luar biasa, diampuni dosanya sejauh suaranya, dan semua akan memohon ampun untuknya dari yang kering dan bahan benda, atau benda kering ataupun benda basah. Dan juga dikatakan wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Bahkan dalam lafadznya Ibnu Khuzaimah dikatakan dan semua memberikan saksian untuknya pada hari kiamat. Lafadz yang terakhir dari kita baca, dan dia dapat pahala semua orang yang sholat bersamanya. Artinya kalau orang sholat gara-gara dengarkan azan dia, oh ternyata karena ini ada azan masuk waktu nih, walaupun tidak sholat berjamaah sama-sama di masjid, maka dia panen semua pahala orang yang sholat karena mendengarkan suaranya. Satu hari berapa banyak orang yang sholat. Ya. Walaupun dia tidak ikut sama Anda sholat di rumah, dia tidak sholat di masjid, tetap Anda dapat pahalanya walaupun dia sholat di rumah. Karena dia sholat karena setelah mendengarkan azan Anda. Dalam lafaz yang lain Ibn Hibban menyebutkan dalam sahihnya, al-muadzinu yukfaru lahu madda sawtih. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Dan semua yang kering dan basah akan menjadi saksi untuknya. Wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasanah wa yukaffir anhu ma bainahuma. Serta juga orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang ada di antaranya. Jadi teman-teman bayangkan kalau kita dengar azan kita ke masjid nih, kita sholat. Kita dapat 25 pahala. Ya. Dalam riwayat lain 27 derajat. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, satu derajat itu jaraknya, perbedaannya sekian tahun. Subhanallah, saya terlupa, takut khawatir salah. Tapi beliau menyebutkan tentang sekian tahunnya ya.
Jadi bedanya sekian tahun derajatnya di surga dengan ya apa namanya dengan menjawab azan itu, dengan sholat berjamaah tadi yang 27 derajat. Ya. Kalau saya tidak salah sekitar 12.000 tahun ya. Jadi luar biasa gitu jaraknya, perbedaan antara orang sholat jamaah dengan tidak. Nah sekarang kalau misalnya di masjid tersebut muadzin azan nih, habis azan ada sekitar 20 orang atau 10 orang yang pergi sholat karena dengar suara muadzin. Masing-masing dari orang itu dapat 25 kali lipat dari pahala sholat karena sholat berjamaah, tambah lagi 27 derajat. Kalau kali 10 orang, berapa kira-kira? 250 pahala sholat dan 270 derajat. Ya. Maka muadzin dapat, kalau 10 orang ikut sholat berarti 11 sama dia. Semua didapat sama dia. Sebagaimana hadis tadi sudah menyebutkan, semua orang yang sholat itu dia akan panen pahalanya. Termasuk pahala imam sendiri. Imam panen pahala jemaahnya. Tapi muadzin panen pahala imam dan seluruh jemaah. Dan ini luar biasa ya penyampaian. Dan ini semua digabungkan hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasai dengan sanad hasan ya. Disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala as-saffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berdiri di saf-saf depan. Wal muadzinu yugfaru lahu mada sauti, dan muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rutbin wa yabis, dan semua yang mendengarkan baik yang basah ataupun kering membenarkannya. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan panen pahala atau mendapatkan pahala semua orang yang salat berjamaah bersamanya atau karenanya. Jadi ini luar biasa teman. Banyak sekali lafaz itu ya. Riwayat Tabarani juga dari Abu Umamah, Nabi SAW mengatakan begitu juga, wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan pahalanya sejumlah pahala orang yang ikut sholat karena mendengarkan suaranya, baik sholat sama dia ataupun tidak sholat sama dia. Juga muadzin ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'imma wakfir lil muadzinin. Imam adalah penjamin dan muadzin yang dipercaya. Imam adalah penjamin, maksudnya penjamin sholat. Karena imam itu kalau sudah datang boleh iqamah. Dia pemilik iqamah. Muadzin pemilik azan. Ya. Dan dikatakan kata oleh Nabi SAW, dan muadzinu mu'taman. Muadzin adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak dipercaya nggak mungkin. Kan dia bisa curang dengan awal waktu sholat. Dia terlambatkan, dia malas, dia ketiduran. Muadzin itu umumnya subhanallah orang yang on time. Allah SWT gerakkan hati mereka untuk selalu datang di masjid lebih awal. Mereka yang adzan, makanya mereka diberikan pahala orang-orang yang sholat bersama mereka. Itu keutamanya besar sekali. Utamanya besar sekali. Ya. Makanya dikatakan dia mu'taman. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma arshidil a'imma wakfir lil muadzinin. Ya Allah berikanlah petunjuk para imam supaya mereka benar dalam memimpin sholat, bacaannya, gerakannya, segala macam, dan ampunilah para muadzin. Nabi SAW mendoakan semua muadzin diampuni dosanya. Ya. Dan itu keutamaan yang luar biasa bagaimana muadzin mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga teman-teman sekarang kalau adzan lagi dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit. Hadisnya hadis sahih. Ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'u ta'dzin." Apabila adzan untuk salat dikumandangkan, maka syaitan melarikan diri sambil terkentut-kentut mengeluarkan angin karena takutnya sampai dia tiba di lokasi yang tidak terdengar azan. Ya. Fa idza qudiyal adzanu aqbal. Kalau adzan sudah selesai, dia datang kembali untuk menggoda orang yang mau sholat. Fa idza thuwiba biha adbar. Apabila adzan, ya, apabila iqamah dikumandangkan, maka dia melarikan diri lagi. Fa idza qudiyat tathwibu aqbal. Kalau iqamah sudah selesai, dia datang lagi menggoda orang yang sholat. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Ya. Sampai akhirnya dia mengganggu kehusyuan seseorang
yang sedang sholat menggodanya. Yaqul sambil mengatakan, udhkur kada, ingatlah ini. Udhkur kada, ingatlah itu. Lima lam yakun yadhkur min qabl, yang dia belum ingat sebelumnya, kuncinya yang hilang, janjinya, transaksi jual beli, pertengkarannya dan seterusnya. Hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai seseorang itu lupa berapa rakaat dia sholat. Tapi saksi bahasan kita adalah ternyata dengan azan syaitan lari. Ya. Mereka ketakutan. Ya. Mereka lari meninggalkan suara azan tersebut karena ketakutan mendengarkan azan. Juga teman-teman sekalian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi al-muadzzinuna atwalun nasi anakan yaumal qiyamah, hadis sahih riwayat Muslim. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher terpanjang tertinggi pada hari kiamat, maksudnya paling dimuliakan oleh Allah SWT, paling nampak. Ya. Dilihat oleh orang-orang. Jadi ini jelas sekali bagaimana keutamaan orang-orang yang azan, ya. Dan Anda juga tentunya bisa dapat keutamaan dengan mengikuti muadzin. Sebagaimana tadi hadis sudah kita jelaskan, ya. Jadi ini semua punya keutamaan-keutamaan tersendiri. Kemudian juga ada hadis yang mulia sekali teman-teman sekalian, ya. Makanya saya bilang usahakan Anda azan walaupun sekali di masjid Anda ataupun di satu lokasi. Dengarkan hadisnya ini. Hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan juga An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan ini hadis sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin lil jabal. Yu'adzinu bis salati wa yusalli. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. Allahu Akbar. Artinya gini, Tuhanmu takjub, Nabi SAW bersabda, ya, kepada sahabat ini agar sahabat ini memahami, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan sampai kepada kita juga. Tuhanmu takjub, Allah SWT takjub kepada siapa? Kepada seorang penggembala domba di puncak bukit di gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat lalu dia sholat. Jadi dia azan sendiri di atas gunung, nggak ada orang. Dia mengembala kambing sampai ke sana gitu. Jadi Anda lagi jalan, lagi di tengah jalan, lagi keluar kota, kendaraan lewat darat misalnya Anda mampir. Kemudian Anda azan, walaupun Anda sholat sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, dia mengumandangkan azan. Jadi azan yang disebutkan juga. Dan beriqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku, tidak mungkin dia tidak takut sama Allah kalau dia sholat. Nah, dia mau kerjakan, apalagi dia sendiri. Tidak ada yang puji dia di sini. Maka aku, kata Allah, telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga. Ini luar biasa. Luar biasa gitu. Ya. Ada hadis yang lain, sahih di ghairihi ini, yang kecuali Al-Mundhiri juga. Ya, saya ambil ini semua hadis dari sahih At-Targhib Tarhib, ya. At-Targhib Tarhib, At-Targhib Tarhib ini ditulis oleh Al-Mundhiri. Banyak sekali hadisnya beliau. Namun ditelusuri setelah itu hadisnya oleh Syekh Albani untuk yang sahih saja. Maka kita ambil dari sahih At-Targhib Tarhib. Dan ini insya Allah teman-teman sekalian, tarhib itu artinya yang menakutkan, peringatan. At-Targhib yang menarik orang untuk supaya mau mengerjakan. Hadis ini berbunyi, Ibnu Umar berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man adzana thnatai asyrata sana wajibat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah. Barang siapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun, ini motivasi dari Nabi SAW untuk selalu jadi muadzin, maka surga wajib untuknya. Luar biasa. Dan ditulis untuknya 60 kebaikan dengan azannya. Setiap azan 60 pahala. Dan setiap harinya. Dan setiap azannya. Dan setiap iqamah dicatatkan 30 pahala. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian keutamaannya. Yang terakhir hadisnya tentang keutamaan azan dan muadzin ini adalah diangkat oleh Al-Mundhiri dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Abu Abdul Razzaq dalam kitabnya. Maksudnya Al-Musannaf, ya, ada kitab Al-Musannaf. Berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza kana ar-rajulu bi ardi kiyyin fahanatis shalah falitawadda fa in lam yajid ma'an falitayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakah
wa in adzana wa aqam shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu. Apabila seseorang berada di padang yang sepi, lalu waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia berwudu. Jika dia tidak menemukan air, maka hendaklah dia bertayamum. Jadi tidak menunda sholat walaupun lagi safar, lagi di tempat yang terpencil sendirian. Jika dia iqamah, maka ada 2 malaikat yang sholat bersamanya. Jika dia berazan dan beriqamah, maka yang sholat di belakangnya adalah tentara Allah yang banyak yang tidak dapat dilihat ujungnya atau kedua ujungnya. Jadi ada orang subhanallah kadang-kadang dia kalau mau sholat, dia langsung saja iqamah. Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, langsung iqamah, langsung sholat. Ini kalau dia sendirian, yang sholat bersama dia 2 malaikat. Kalau dia azan dulu, di waktu awal sholat di tempat yang sunyi tadi, supaya azan terkumandangkan. Lalu dia iqamah, maka kata Nabi SAW, sholat bersamanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terlihat lagi ujungnya. Bisa bermakna dari kalangan malaikat. Hanya dengan azan, maka dapat keutamaan seperti ini. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian.